Memandang orang lain lebih penting merupakan cara kita memberi hormat pada orang lain. Sehingga kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun kita juga menaruh respect kepada orang lain. Oh, oke. Wih, keren guys presentasi kalian. Oh, sama-sama. Respect makasih. abangku. Tadi keren sekali no. Bima jawab pertanyaan yang tadi itu. Ah biasa Yar. Tapi ya si Bima nih bisa dia loh ngejawab pertanyaan si Mario. Padahal ya pertanyaan si Mario tuh nggak bisa dijawab sama Pak dosen. Ya kan aku kemarin nggak bikin bantu PPT, jadi aku bantu jawab soal aja lah. Tadi presentasinya bagus sih. Aku nggak tahu siapa yang bikin PPT tuh. Of course Jeffrey lah yang bikin PPT ya. Siapa lagi kan kalau bukan teman kita. Dia sangat bagus yang bagus banget. Iya sih. Teman-teman. Respect. Mendengarkan dengan baik adalah kemampuan kita berkomunikasi dengan cara mengerti, memahami, dan juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi kita tidak hanya membuat alur pembicaraan menjadi lancar, akan tetapi juga kita mengenali perasaan orang tersebut. Wih, sumpah. Ini nih kok bisa ya ada pejabat korupsi uang rakyat sebesar 5M? Aku ya kalau punya uang 5M, kayak aku beliin Porsche deh. Gila. Panji, kok kemurung ya dari tadi kulihat? Enggak apa-apa. Cerita nih ke, biasanya kayak gini tau. Sebenarnya aku baru habis putus sama pacarku. Hah? Kok bisa putus? Kemarin aku lihat dia jalan sama cowok lain. Ini udah nggak sekali dua kali aja aku lihat. Apalagi dia nggak ngabarin aku mau keluar sama siapa. Aku sakit hati ngeliatnya. Kalau dia ngomong, pasti aku nggak kayak gini. Daripada nahan luka yang lebih berat, mending aku putusin aja. Nih, nggak apa-apa boy, jangan sedih lagi. Ikan tuh masih banyak di laut. Thank you, Vin. Berpenampilan menarik adalah bagaimana cara kita berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan tempat yang kita tuju. Misalnya, untuk ke kantor kita bisa menggunakan jas, ke sekolah kita bisa menggunakan seragam, dan tempat-tempat yang lainnya. Contohnya seperti saya. Woi Free. Siang. Aman. Le Free, rapi kali kayak hari ini no. Le. Ya biasa, kalau kampus kayak gini lah emang styleku. Setuju Tis, penampilan Devi hari ini rapi banget Tis. Keren banget. Thank you guys. Aku juga emang brandinganku emang kayak gini sih. Tapi kalian juga rapi-rapi kok. Biasa Saya emang udah Hari-hari plan cuk. Wis opa-opa Korea. Keterampilan berbicara dalam presentasi yaitu bagaimana caranya kita menuangkan isi pikiran kita, ide kita, dan juga termasuk perasaan kita ke dalam sebuah presentasi menggunakan teknik lisan dengan maksud supaya pendengar dari presentasi kita itu akan mudah memahami apa yang akan kita presentasikan. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Izin aku ingin menyampaikan aku menyampaikan tentang materiku, yaitu pentingnya memandang orang lain dalam interaksi sehari-hari. Oke, bisa di next slide. Oke, di sini aku membawakan 4 materi. Jadi biarkan aku menjelaskan. Yang pertama, aku membawakan materi tentang semua orang ingin dihargai dan didengarkan. Pasti kalian pernah dong yang rasanya tuh nggak dihargai pada saat kalian tuh berbicara kepada teman kalian. Contoh izin Mario ya. Aku ngomong sama Mario nih. Coba boleh nggak Mario menyampaikan sesuatu gitu?
Ide surfing kok. Bagus nggak? Masa sih? Biasa aja. Bisa nggak? Nggak sih. Udah, Queen dengerin aku nggak sih ngeliat gua? Aduh, apa ya tadi? Coba bisa dulu nggak? Ah, nggak usah. Jadi seperti itu contohnya teman-teman. Jadi ketika orang yang sedang berbicara tetapi kita tidak dengarkan, itu akan membuat ketidaknyamanan kepada orang yang sedang menjelaskan tersebut. Jadi untuk materi yang kedua, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi Mario, aku buat contoh untuk Mario lagi. Gimana nih? Aku dengar Mario ini kan sama Dodi ini kan udah kenalan sampai dari SMA ya, kalau salah ya? Enggak, dari SMP. Dari SMP ya, kalau salah ya? Bisa nggak Mario nih selama ini tuh hidup tanpa Dodi? Saya jawab ya. Ya. Pas SMP kan kita satu kelas dan SMA kita pisah. Mungkin itu 3 tahun kita nggak kontekan dan sekarang kita satu kelas lagi baru kita kontekan. Kayaknya untuk sekarang mungkin kita kan sekarang pulang bareng, berangkat bareng. Mungkin kalau dibilang butuh teman pasti butuh teman ya. Oke, terima kasih ya Mario. Jadi mungkin yang disampaikan Mario itu benar, mungkin ya. Jadi kita nih dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak perlu membutuhkan yang namanya bantuan orang lain, karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain di sekitar kita. Untuk selanjutnya, banyak masalah yang muncul karena merasa tidak dihargai atau tidak didengarkan. Contoh yang pertama aku kasih, ketika aku tidak mendengarkan penjelasan dari Mario, pasti Mario merasa kurang nyaman denganku, dan pastinya Mario itu nggak mau dan nggak mau lagi ngomong sama aku, karena dia tahu kalau ketika dia menjelaskan, aku ini pasti nggak peduli sama dia. Untuk materi yang keempat, menghargai orang lain menciptakan hubungan yang harmonis. Aku menggunakan contoh yang pertama tadi, ketika aku menghargai Mario menjelaskan sesuatu, pasti Mario itu akan sangat merasa dihargai. Dia tuh pasti merasa senang. Di situ juga pertemanan kita tuh menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi mungkin segitu aja penjelasan aku bisa kasih untuk malam ini. Aku Devri, izin undur diri. Terima kasih.